Chapter 1396. Gunung emas yang magnetis merupakan harta dengan cara yang sama. Jiang Chen telah menerima lebih dari pembagian manfaatnya yang adil bahkan jika dibandingkan dengan Lotus Es dan Api Bewicing. Badai magnetik gunung, kecakapan defensif, dan kekuatan ofensif anjing laut emas semuanya disesuaikan dengan peningkatan kultivasinya sendiri. Adapun makhluk ginseng min, itu dekat fungsinya dengan Bewicing Lotus of Ice and Fire, meskipun lebih sederhana dalam vektor serangannya. Itu hanya bisa melibatkan dan mengeluarkan asap beracun, agak berlebihan mengingat kepemilikannya pada Lotus. Karena itu, Jiang Chen memberikan ginseng min sebagai hadiah kepada saudara perempuannya. Su Qingxuan sangat senang dengan ginseng. Karena dia adalah gadis suci sekte Dewa Bulan, dia memiliki beberapa harta yang pas dengan posisinya. Namun, dia tidak pernah memiliki harta seperti makhluk roh sebelumnya. 8 patung yang diambil Jiang Chen dari Pangeran Sangping kembali di hutan belantara sebagian besar masih menjadi misteri. Saat ini, dia menggunakan mereka untuk membantu formasi 8 trigram boulder sebagai alat pertahanan. Itu pasti menyia-nyiakan kemampuan mereka. Sayangnya, dia tidak bisa memanfaatkan potensi mereka yang lebih dalam. Perasaannya memberitahu dia bahwa patung-patung itu dipenuhi dengan keinginan kuat di dalam. Sesuatu seperti itu tidak umum pada sembarang 8 patung. Ini mengejutkannya ketika dia pertama kali tahu. Dia menganggap mereka pantas sebagai tujuan utama penyelidikan berikutnya. Earth Bodhisattva Orb adalah harta peninggalan dari sekte formasi terkemuka di zaman kuno. Gelar ini sendiri membuat kekuatannya jelas. Sekte Bodhisattva Bumi memiliki ketenaran untuk menjadi nomor 1 di antara semua sekte formasi, dan orb adalah komponen besar dari kekuatannya. Era kuno para dewa dan iblis sama sekali tidak ada bandingannya dengan benua Divine Abyss hari ini. Saat itu, para ahli Empyrean lebih umum daripada kaisar besar saat ini. Mempertimbangkan lingkungannya, sekte nomor 1 tidak mungkin menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak ada harta karun puncaknya, orb Bodhisattva Bumi. Mirip dengan patung-patung, Jiang Chen belum memanfaatkan potensi orb dengan sangat baik. Meskipun dia memaksa benda yang luar biasa itu untuk mengakui kepemilikannya dengan mencetaknya dengan darah, dia hanya memiliki akses dangkal ke spektrum kekuatannya. Jika dia bisa memanfaatkan sepenuhnya kemampuan orb, tidak ada seorang pun di Divine Abyss yang bisa menantangnya. Bahkan jika semua garis batas hancur, dia cukup percaya diri untuk berdiri sendiri melawan gerombolan ras alien. Myriad Abyss Island akan mudah juga, secara alami. Sayangnya, melakukan hal itu akan membutuhkan lebih banyak daripada waktu singkat yang tersedia. Kelima harta elemental yang aku miliki ini sekarang diwarisi dari nenek moyang. Untuk logam, aku memiliki gunung emas magnetik. Untuk kayu, aku memiliki mata semangat kayu. Untuk air dan api, Bewicing Lotus of Ice and Fire. Untuk bumi, Earth Bodhisattva Orb. Siapa di bawah langit yang lebih beruntung dari aku? Petik 2. Langkah pertama untuk mengolah Bodhisattva Orb adalah menggunakannya untuk membuat pulsa bumi. Jiang Chen memiliki pengalaman pribadi dengan potensi pulsa ini. Dia tidak beruntung diserang pada puncaknya. Dalam bentuk terkuatnya, seorang pembudidaya yang ditangkap akan dihancurkan menjadi bubur. Karena dia berada di tahap awal kultivasi orb, Jiang Chen tidak akan mencapai kekuatan semacam itu dalam semalam. Namun begitu dia berhasil membuat pulsa bumi, dia bisa menggunakannya untuk mengejutkan lawan-lawannya dalam pertempuran. Kepanikan lawan yang terjebak oleh pusaran yang dihasilkan oleh pulsa akan meningkatkan efektivitas serangan menyelinap. Pulsa bumi sangat mirip dengan domain Kaisar Besar. Domain dihasilkan oleh kultivasi para ahli itu sendiri, sementara denyut nadi diciptakan oleh kekuatan penyimpangan medan magnet orb. Gelombang berikutnya mempengaruhi para pembudidaya dengan cara yang bermakna, karenanya merupakan bagian ofensif dari kemampuan. Jiang Chen mengantisipasi bahwa kombinasi dari orb dan formasi yang dapat memanfaatkannya akan menjadi campuran antara pelanggaran dan pertahanan. Mampu menarik sesuatu seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi kemampuan bertarungnya. Saat ini, kultivasinya cukup untuk melawan sebagian besar pakar kerajaan, bahkan yang berada di tingkat ke-9 puncak. Dengan kata lain, dia tidak takut dengan rekan-rekan kekaisarannya. Selain itu, ia bisa bermanuver di semua tempat kecuali yang paling elit dari para kaisar besar. Jiang Chen telah mampu melawan Kaisar Sura terhenti ketika dia masih menjadi kaisar awal. Ini menunjukkan sejauh mana kekuatan tempurnya. Tapi itu membutuhkan biaya sumber daya untuk melakukannya,
seperti tuduhan Imperial Advent Defense dan Onslaught Talisman-nya. Dia adalah ancaman besar hanya melalui peralatan dan metodenya yang luar biasa. Yang membuatnya kecewa, dia belum menerima formasi yang terkait dengan Bodhisattva Bumi bersama dengan harta mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi komposisi yang paling efektif. Itu akan sama dengan dia menerima esensi warisan sekte. Dia tidak akan takut pada kaisar besar terkuat di dunia saat itu. Tetap saja, dia memiliki formasi sekte kuno Crimson Heavens. Dalam hal kecerdikan, formasi Ancient Crimson lebih dari menyaingi sekte Bodhisattva Bumi. Satu-satunya alasan yang terakhir adalah nomor satu adalah karena Orb. Crimson kuno memiliki sejumlah besar harta, tetapi tidak ada yang sehebat Orb Bodhisattva Bumi. Karena sekte Bodhisattva Bumi telah dibangun di sekitar Orb, kompatibilitas adalah yang terbaik antara harta sekte dan formasi yang sesuai. Penyempurnaan dan eksperimen lebih lanjut diperlukan untuk mencapai jenis harmoni yang sama dengan formasi Ancient Crimson. Ancient Crimson memiliki segelintir formasi yang berbeda. Impian besar musim semi dan musim gugur, 8 Trigram Boulder, artifis utama, pembantaian kuno 7. Saat ini, formasi terkuatnya adalah formasi Sword Heavenly Chalice. Dia memiliki pedang yang diperlukan ditempa untuk itu dan sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan penguasaannya. Meskipun dia hanya mencapai prestasi kecil dengan itu, kekuatan ofensif mentahnya tetap mengejutkannya. Bahkan dengan keuntungan dari kemampuan menekan istana, tidak dapat disangkal sebagian dari kredit formasi bahwa ia dapat menjatuhkan Kaisar Heartblood dengan satu serangan. Sama sekali tidak mudah bagi Kaisar tingkat kedua untuk membunuh Kaisar yang hebat secara langsung. Kontrol sesaatnya atas Heartblood tidak membuatnya lebih mudah. Seorang ahli tingkat tinggi yang diam tidak persis seperti bebek yang duduk melawan seseorang yang jauh lebih rendah dalam budidaya. Itu adalah cara yang sama bahwa seorang anak 7 atau 8 tahun mungkin mengalami kesulitan membunuh seorang laki-laki. Jiang Chen masih kecil ketika dibandingkan dengan Kaisar Heartblood. Namun, formasi piala surgawi adalah ujung yang tajam di tangannya. Dia berhasil membunuh pria itu selama kehilangan konsentrasi berkat ketajaman bila ini. Jiang Chen tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jadinya setelah ia mencapai supremasi dengannya. 4 atau 5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Meskipun menghabiskan waktu dalam kultivasi, Jiang Chen tidak lupa sepenuhnya tentang berlalunya waktu. Dia membuka matanya pada hari seperti hari-hari lainnya, dengan senang hati memeriksa kembali hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan, hatinya membengkak dengan percaya diri. Kekuatan tempurku setidaknya berlipat ganda berkat sesi pintu tertutup ini. Sudah waktunya bagi aku untuk meregangkan kaki aku. Meregangkan tubuh, dia berdiri dan melangkah keluar. Apakah kamu selesai dengan budidaya pintu tertutup, Tuan Muda? Selamat untuk menyelesaikan budidaya pintu tertutupmu. Ada antusiasme massa di kediaman Tuan Muda saat kemunculannya. Nianer sangat antusias. Dia tidak menangis sendiri, tetapi dia meminta ayahnya setiap malam sebelum tidur. Dia pasti yang paling bahagia melihatnya sekali lagi. Dalam hatinya, ayahnya adalah pria terkuat dan tertinggi di dunia. Hal pertama yang dilakukan Jiang Chen setelah muncul adalah menghabiskan beberapa hari sepenuhnya dengan putrinya. Nianer adalah seorang gadis yang cerdas. Dia tahu ayahnya adalah pria yang sibuk dan tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya. Ayah, Nianer tahu kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan, aku tidak bisa mencuri seluruh waktumu. Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya. Jiang Chen menyentuh wajah lembut putrinya, hatinya dipenuhi dengan belas kasih. Setelah menghabiskan sedikit waktu keluarga, ia pergi sekali lagi ke tanah yang jauh. Kali ini, ia bermaksud pergi ke Lembah Gaharu. Dia tidak akan membawa rombongan besar bersamanya. 3 orang sudah cukup, Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara. Jiao bersaudara telah menjadikan Velurium Capital rumah jangka panjang mereka, sehingga mereka bisa datang kapan saja. Kaisar Peerless di sisi lain, saat ini mengawasi urusan Regal Pil Palace di sisi kepala istana dan Qi. Jiang Chen mendelegasikan Kaisar Fasea untuk menggantikannya sementara selama perjalanan. Kaisar Fasea awalnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan faksi Great Scarlet dan mengelola lingkungan geopolitik di kawasan itu. Sekarang setelah semuanya relatif tenang, sangat mungkin baginya untuk melakukan tanggung jawab lama dan baru secara bersamaan. Lagi pula, Great Scarlet dan Myriad Domain saling bertetangga. Kaisar Peerless kembali ke Velurium Capital begitu dia mendengar panggilan itu.
Kaisar Wellspring adalah pengunjung pertamanya setelah mendengar berita itu. Kaisar yang berkunjung itu datang karena laporan tentang Kaisar Peerless yang menerobos masuk ke dalam jajaran Kaisar Agung Besar. Dia memiliki gatal berkelahi untuk menggaruk dan ingin terlibat dalam pertandingan persahabatan dengan kenalan lamanya. Kaisar Peerless memiliki sensasi serupa. Peningkatan kekuatannya baru-baru ini dibasahi oleh kurangnya lawan yang cocok untuk mengujinya. Dia sangat ingin pergi seperti halnya Kaisar Mata Air. Untuk membuat gebrakan, Jiang Chen mengatur agar dua Kaisar Agung yang ramah memiliki duel publik. Velurium Capital menjadi hidup sekali lagi. Kedua pria itu sama-sama di antara 6 titans pembudidaya berkeliaran. Di antara 6, Kaisar Wellspring awalnya di 3 besar dan Peerless, 3 terbawah. Ada 1 menit tetapi perbedaan sejati dalam kekuatan mereka di masa lalu. Namun, terobosan yang luar biasa dari Kaisar Peerless, berarti bahwa ia mampu berdiri bahkan dengan pijakan dengan salah satu dari 3 posisi sebelumnya dari 6 raksasa. Chapter 1397. Bahwa Kaisar Peerless mampu menerobos pada usianya yang luar biasa. Dunia luar melihatnya sebagai sekadar keberuntungan. Dia menerima hadiah dari Jiang Chen setelah bergabung, mungkin pil kebon supremasi, atau begitulah menurut kebanyakan orang. Pada kenyataannya, Jiang Chen bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki pil tersebut. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Kaisar Agung? Terobosan yang terakhir bukan karena pil, tetapi peningkatan sempurna dalam pemahaman Dao bela diri dan peningkatan tubuh fisik. Katalisator untuk perubahan ini adalah garis keturunan Kunpeng. 3 tetes darah Kunpeng yang diterima Jiang Chen dari yang pertama dari 6 istana telah didistribusikan 2 kali, 1 kepada Kaisar Pifao dan 1 untuk Kaisar Peerless. Drop yang tersisa disimpan bersama Tuan Muda. Dia tidak bisa memberikan yang terakhir ini mau tak mau. Secara teori, dia seharusnya memberikan 1 kepada saudara-saudara Jiao sebagai terima kasih atas dukungan setia mereka. Sayangnya, dia hanya memiliki 1 tetes tersisa, dan itu tidak pantas untuk memberikannya kepada saudara laki-laki dalam terang itu. Rencana Jiang Chen untuk menghargai bawahannya saat ini ditunda. Saudara-saudara Jiao di Gunung Huai saat ini adalah asistennya yang cakap. Dia menghargai cara mereka yang efisien dan metodis dalam melakukan sesuatu. Setiap misi yang dia tugaskan dilakukan untuk kesempurnaan. Meskipun dia tidak bisa memberi mereka darah Kunpeng, Jiang Chen tidak akan kikir tentang imbalan lainnya. Itulah alasan utama mereka memutuskan untuk mengikutinya sejak awal. Pelajaran sebelumnya tentang bela diri telah mengajarkan kepada mereka bahwa Tuan Muda itu memiliki pengetahuan dan bakat yang nyata. Saudara-saudara Jiao mencari hal-hal besar di jalur bela diri mereka. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai terobosan signifikan sendiri. Itu sebabnya mereka sangat dekat dengan Kaisar Pil Zenith sebelumnya. Pemimpin Pilvire ahli dalam menggunakan psikologi 2 bersaudara untuk mengendalikan mereka. Saudara-saudara sangat ingin mendapatkan pil ajaib dari Pil Zenith, tetapi setelah bertemu Jiang Chen, mereka menyadari betapa bodoh dan konyolnya hubungan mereka dengan Pil Zenith. Mereka dibawa untuk perjalanan yang lengkap. Meskipun Pil Zenith telah membuat kemasyurannya ribuan tahun yang lalu, dia tidak bisa membandingkan sama sekali dengan Tuan Muda dalam hal pengetahuan pil Dao. Jiang Chen terus mendorong pil setelah pil mencengangkan. Pil panjang umur tidak penting bagi saudara-saudara karena pil itu hanya berguna bagi para pembudidaya alam bijak. Pil Pinetrane, pil Emperor Ascension, dan pil Emperor Supremacy yang datang setelah itu jauh lebih menarik. Kakak Mo, bagaimana perasaan kamu tentang peluang kamu? Sebagai sesama pembudidaya berkeliaran, saudara-saudara Jiao tahu bahwa Mo Shuang berada pada sedikit kerugian dibandingkan dengan Kaisar Mata Air. Tidaklah mudah untuk duel antara kedua pihak untuk memiliki pemenang yang menentukan, tetapi pertarungan berlarut-larut lebih menguntungkan bagi Kaisar peringkat tinggi. Tentu saja, peringkatnya sudah tua dan tidak bisa diandalkan lagi. Terobosan luar biasa Mo Shuang membuat banyak hal menjadi lebih tidak pasti, karenanya rasa ingin tahu yang kuat dari saudara-saudara. Di masa lalu, aku tidak bisa mengatakan aku akan memiliki banyak kesempatan untuk menang, tersenyum Kaisar Peerless. Sekarang, aku pikir ini adalah 50-50. Dan dalam beberapa dekade atau 1 abad, aku yakin bahwa aku akan memiliki peluang 90 lebih untuk menang. Petik 2. Kaisar Agung bukanlah orang yang suka salah mengartikan dirinya sendiri. Dengan demikian, kata-katanya sangat mengejutkan saudara-saudara Jiao. Kakak Mo, kata Jiao Yun sambil terkekeh,
Aku tahu kamu tipe pria yang mengatakan 30 padahal yang kamu maksud sebenarnya adalah 70. 50-50 berarti kamu sangat percaya diri. Apakah aku memiliki hal-hal yang benar? 80%, mungkin. Petik 2. Kaisar Peerless tertawa terbahak-bahak. Jika lawan aku adalah orang lain, aku akan berbicara lebih hati-hati. Dengan Old Brother Wellspring. Tidak, 55 adalah apa yang aku pikirkan. 55 masih benar-benar baik, kan? Lagi pula, dia ada di bagian atas dan kamu berada di bagian bawah dari 6 Titans. Jiao Yun menghela nafas. Hehe, mungkin kamu akan naik ke atas setengah setelah pertarungan ini, seruan Jiao Feng. Arena terbesar di Velurium Capital adalah yang ada di kaki pagoda Velurium. Itu adalah tempat suci untuk setiap acara bela diri yang terjadi di kota. Tak terhitung ahli dan jenius yang berselisih satu sama lain di cincin itu. Sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak jenius yang membuat nama untuk diri mereka sendiri di dalamnya. Arena seperti ini dapat membangun dan menghancurkan reputasi orang di saat-saat tertentu. Banyak orang jenius yang memulai dengan membedakan diri mereka sendiri dalam duel publik. Setelah menerima persetujuan dari Kaisar Wellspring dan Mou Shuang, pertarungan itu terbuka untuk setiap kultivator kerajaan di kota dan di atasnya. Setiap Kaisar Agung dapat membawa hingga 3 muridnya untuk diamati. Penggarap ranah kekaisaran hanya bisa membawa diri. Mereka yang bukan warga kota sangat dibatasi untuk menyaksikan. Kultivator pengembara manapun hanya bisa mengamati dengan persetujuan bersama dari kedua kombatan. Setiap penggarap sekte membutuhkan persetujuan pribadi dari Tuan Muda Velurium. Jiang Chen telah melakukan banyak pekerjaan rumah dan propaganda untuk menciptakan hype dan perhatian yang cukup di sekitar acara ini. Velurium Capital sekali lagi menjadi pembicaraan di ranah. Teman-temanku, pertarungan yang akan datang ini hanya duel persahabatan. Penekanannya harus pada pengajaran dan pembelajaran, bukan kemenangan. Jika kamu berdua dapat menggunakan semua teknik yang telah kamu pelajari dalam hidup kamu, aku yakin kamu akan menerima banyak kebijaksanaan dengan melakukannya. Selain itu, pengamat akan menerima banyak manfaat. Secara khusus, para jenius terpandai mungkin menerima hadiah seumur hidup dari menonton pertarungan. Karena itu, Velurium terima kasih terlepas dari hasilnya. Kesediaan kamu untuk hadir sudah menjadi fakta yang harus kami syukuri. Petik 2. Jiang Chen dan kaisar-kaisar besar lainnya di Velurium diposisikan di depan arena sebagai hakim. Tidak ketinggalan satu ketukan pun, Tuan Muda itu telah membawa rombongan bawahannya sepenuhnya. Para pemuda di bawah tangannya meningkat dengan cepat dalam budidaya dao bela diri juga. Meskipun mereka tidak bisa memahami setiap pukulan yang diperdagangkan antara dua kaisar agung, hanya menikmati suasana tempat itu lebih dari cukup berharga. Ada beberapa petani penggarap yang berhasil mendapatkan izin dari kedua kaisar untuk melihat proses juga. Apakah kamu melihat ekspresi yang menunggu di audiens kamu? Tanpa basa-basi lagi, biarkan pertarungan dimulai. Petik 2. Protagonis duel ini adalah Kaisar Mata Air dan Peerless. Jiang Chen tidak akan mencuri guntur mereka. Saudara-saudara Jiao diapit Tuan Muda kiri dan kanan. Mereka bukan hanya bawahannya, tetapi juga pengawal pribadinya. Di atas arena, kedua kaisar memanggil roh juang mereka. Kehadiran seseorang seperti gunung yang menjulang tinggi, megah dan sederhana. Ini Kaisar Peerless. Yang lain sedalam laut. Meskipun permukaannya tenang, ada banyak arus di bawahnya. Itu adalah Kaisar Mata Air. Meskipun aura kedua pria itu berbeda, bentrokan antara roh mereka membuat suasana di sekitar arena menyala. Setelah kamu, Daois Peerless. Tanpa penundaan lebih lanjut, Kaisar Wellspring menciptakan ledakan riak di sekujur tubuhnya. Sosoknya dilingkari oleh angin dan hujan, mimpi dan ilusi. Di tengah gelombang yang kacau, itu mulai berbaur dengan ketiadaan. Sensasi itu sendiri tampak seperti halusinasi. Sulit untuk membedakan kaisar dari lingkungannya. Sambil terkekeh, Kaisar Peerless menyambar udara. Sebuah senjata muncul di tangannya. Mata Air Daois, aku menerima pedang ini beberapa waktu lalu tetapi belum berlatih dengan itu. Selama terobosan terakhir aku berhasil berkomunikasi sekali dengan senjata. Aku bisa menggunakan itu sebagai lengan aku sendiri sekarang. Haruskah kita menguji teknik pisau baru yang aku buat? Petik 2. Mendengar bahwa Kaisar Peerless telah menemukan teknik pedangnya sendiri menggerakkan hati Kaisar Wellspring. Baiklah, temanku, biarkan aku mengagumi misteri teknik baru kamu. Petik 2.
Kaisar Peerless yang menarik pedangnya juga mengagumi Jiang Chen. Dao bela diri kakakmu memang meningkatkan kualitas. Ini lebih dari layak untuk ucapan selamat. Petik 2. Dia dan Kaisar sudah berteman lama sekarang. Dia memiliki perkiraan kasar tentang apa yang mampu dilakukan Kaisar Peerless sebelumnya. Begitu Mo Shuang memproduksi senjatanya, Jiang Chen tahu bahwa Peerless hari ini dan Peerless dari tadi bukan pria yang sama. Bila membawa momentum kuat seperti puncak yang menabrak. Bahkan Kaisar Mata Air terkejut. Di tengah kekacauan pertukaran sudah terjadi. Cek tes, ada perbedaan luar biasa pasca terobosan. Tanpa Kaisar Wellspring menyadarinya, guratan pedang kakakmu diilhami oleh kebenaran Dao Pedang. Petik 2. Jika seseorang harus memilih seorang kultivator kekaisaran nyata yang benar-benar mengerti segalanya tentang duel sejauh ini, itu akan menjadi Jiang Chen. Meskipun Kaisar Wellspring adalah penantang namanya, ia mempertahankan strategi konservatif. Pada awalnya, dia tidak mengikuti irama cepat Kaisar Peerless. Lawannya tampaknya juga tidak mengejar gaya bermain yang dipesan. Dia mulai menyerang dengan kehebohan yang luar biasa begitu dia memasuki ring. Sebagai yang paling ahli dari semua orang yang hadir, Jiang Chen langsung melihat dari mana kepercayaan Kaisar Peerless untuk melakukannya berasal. Setelah mengasimilasi garis keturunan Kunpeng, kecepatannya menjadi lebih jelas. Selain itu, kecakapan ofensif yang ia tunjukkan memaksa Kaisar Wellspring yang berperingkat lebih tinggi ke dalam pertahanan yang kelelahan. Mata air tidak selalu dirugikan, tapi dia jelas terlihat agak lebih buruk untuk dipakai. Chapter 1398. Seperti tangan besi dalam sarung tangan beludru, gaya bela diri Kaisar Wellspring tampak lembut, tetapi kadang-kadang menunjukkan kilatan baja. Namun, pertarungan belum berjalan seperti yang dia bayangkan. Dia tegang pada situasi sulit yang tak terduga. Dia mulai merasa menyesal, mengapa orang yang biasanya berkepala dingin seperti dirinya menantang Kaisar Peerless. Budidaya lawannya dulunya sedikit di bawah miliknya. Bagaimana kecakapan pertempuran pria itu menjadi begitu menakutkan setelah terobosan. Wellspring sendiri tidak dikenal karena kekuatan ofensifnya, tetapi pembelaannya berkuasa di antara semua 6 raksasa pengembara. Itu adalah senjata terhebatnya. Itu sering menghabiskan lawan-lawannya sebelum serangan balasan yang tepat menyegel kemenangannya. Namun, serangan luar biasa Peerless telah meredam pertahanannya, menyisakan sedikit ruang untuk kembali. Wellspring tahu kekuatan lawannya akan meningkat secara substansial setelah terobosan. Dia memperhitungkan skenario terburuk, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia terlalu meremehkan lawannya. Saat mereka bertarung, Peerless bisa merasakan peningkatan kekuatan barunya. Belum pernah duelnya dengan Wellspring berjalan lancar. Kemenangan belum dalam genggamannya, tetapi ritme pertarungan sepenuhnya berada di tangannya. Efek darah Kunpeng memang komprehensif. Kecepatan aku jauh lebih besar, untuk mengatakan apa-apa tentang kultivasi dan kekuatan keturunan aku, pertarungan ini adalah ujian terbaik. Dia tidak bisa menekan kegembiraannya. Keenam raksasa pengembara sering saling menantang, dan dia selalu percaya diri terhadap Kaisar Inferno dan Kaisar Reliance, tetapi tidak begitu banyak terhadap 3 lainnya. Kaisar Ever Violet, Kaisar Sabledip, dan Kaisar Mata Air. Tidak satu pun dari ketiga ini yang lebih kuat dari yang lain. Sederhananya, Ever Violet adalah yang paling sombong, Sabledip agak misterius, dan Wellspring yang paling mantap. Masing-masing memiliki gaya khusus mereka sendiri, tetapi mereka semua terpotong di atas diri sebelumnya. Namun, dia samar-samar mendominasi Mata Air pada saat ini. Mungkin para penonton di sekitar panggung tidak memahami semua seluk-beluk pertarungan, tetapi Jiang Chen tidak kehilangan mereka. Kakakmu berubah dari seekor ikan menjadi seekor naga. Bahkan sosok seperti Kaisar Mata Air sedang ditekan. Darah Kunpeng memang luar biasa. Petik 2. Dia secara alami tahu alasan Peerless berubah, tetapi para penonton lainnya bingung. Sebagian besar dari mereka akan menempatkan Kaisar Wellspring sedikit di atas Emperor Peerless. Namun, bertentangan dengan harapan, yang terakhir sekarang berada di atas angin. Bagaimana bisa? Bagaimana Kaisar Peerless begitu kuat setelah terobosannya? Apakah Kaisar Mata Air bersikap tenang padanya? Atau berpura-pura menjadi lemah? Petik 2. Berhentilah menjangkau. Kaisar Wellspring bergantung pada pertahanannya yang dapat diandalkan. Dia tidak pernah menjadi tipu muslihat. Petik 2. Mungkin, tapi lihatlah betapa terpojoknya dia. Apakah Kaisar Peerless akan menggantikan peringkatnya di antara 6 Titans? Petik 2.
Siapa tahu, bisakah kamu merasakan aura Kaisar Peerless? Seluruh orangnya tampak jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin bahkan Kaisar Everviolet dan Kaisar Sabledip bukan lawannya sekarang. Petik 2. Kamu benar. Jika Emperor Wellspring tidak, mengapa yang lain itu? Aku tidak bisa berkata-kata pada peningkatan Emperor Peerless. Petik 2. Apakah Tuan Muda Jiang Chen benar-benar mengubah semua yang disentuhnya menjadi emas? Para penonton masing-masing menawarkan pemikiran mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengagumi Wellspring, sementara yang lain tidak menyukai Peerless. Masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Di atas panggung, meskipun dikejutkan oleh kecakapan yang baru ditemukan Peerless, Wellspring tidak panik. Dia mungkin kehilangan tempat, tetapi dia tidak hidup ribuan tahun dengan sia-sia. Berkat pertahanannya yang teguh, dia bertahan lawannya tanpa segera dialihkan. Peerless juga tahu kemenangan yang jelas tidak mungkin. Terlepas dari kemajuannya, serangannya gagal menghasilkan hasil yang nyata, tidak peduli seberapa sengit dan spektakulernya itu. Lagi pula, tidak seperti dia, lawannya telah mencapai puncak Kaisar Besar 3000 tahun yang lalu. Pada level mereka, kemenangan mudah hanyalah mimpi pipa. Seseorang harus mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan kartu truf untuk mengklaim kemenangan. Mereka hanya tanding persahabatan. Selain itu, mereka rukun. Setelah ledakan pertamanya, ia memperlambat tempo, bertukar pukulan dengan lawannya. Tak satu pun dari mereka bisa langsung aus. Dengan sapuan longsword-nya, Peerless berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke tempat lain di atas panggung, tertawa dengan sepenuh hati. Sungguh membebaskan, Pak Tua Mata Air, ini pertarungan yang luar biasa. Tetapi kami mungkin tidak memutuskan pemenang bahkan jika kami melanjutkan untuk dekade berikutnya. Kenapa kita tidak menyebutnya undian? Petik 2. Mata Air setuju dengan proposal tersebut. Semakin lama duel berlangsung, semakin lama ia tetap bertahan, membuat adegan memalukan bagi seorang pria sekalibernya. Beruntung gempuran lawannya sebelumnya mereda. Hasil imbang memuaskan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang menang, tapi juga tidak ada yang kalah. Gencatan senjata sesama tidak dimotivasi oleh rasa takut. Sebaliknya, dia tidak ingin melukai perasaan temannya. Terlepas dari hasilnya, pertarungan mereka menyebabkan kegemparan. Semua orang sangat mengagumi kecakapan pertempuran Peerless yang mengejutkan. Kisah duel segera menyebar ke seluruh wilayah manusia, mengubah Kaisar Peerless menjadi sensasi terbaru. Semua orang tahu dia bersumpah karena rasa terima kasih karena Jiang Chen menyelamatkannya dan rekannya. Dalam retrospeksi, keputusan itu telah terbukti sangat bijaksana. Tampaknya dia melampaui Kaisar Wellspring dalam waktu singkat berkat sumber daya yang diperoleh dari Tuan Muda. Dia bahkan mungkin menjadi yang pertama di antara para raksasa pengembara sekarang. Mata Air mungkin telah menjadi batu loncatan bagi temannya, tetapi itu adalah sumber motivasi baginya. Saat dia memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu Jiang Chen, dia membuang semua pikiran tentang keuntungan pribadi. Dia tidak peduli dengan reputasi yang cepat berlalu. Benar, dia ingin mengukur kemajuan Peerless, tetapi itu juga merupakan kesempatan terbaik untuk memoles keterampilannya sendiri. Sebagai perbandingan, apa bedanya gosip? 100 mil jauhnya, keheranan melintas di mata Kaisar Everviolet. Mo Wushuang menekan Kaisar Wellspring dalam duel publik. Ini sangat mengejutkannya. Dia akan berduel keduanya di masa lalu. Kaisar Wellspring telah membuktikan dinding kokoh bahkan terhadap kekuatannya yang ganas, sementara Peerless bukan lawannya. Namun, situasinya telah mengalami perubahan dramatis setelah beberapa saat. Apakah Peerless meningkat banyak sehingga dia melampaui Wellspring? Naluri pertamanya adalah menganggapnya berlebihan, mungkin propaganda dari Velurium untuk mempromosikan Peerless. Mo Wushuang tidak lebih dari seorang speedster. Taktik dan teknik bela dirinya agak biasa. Aku lebih dari 90% yakin bisa mengalahkannya. Bagaimana terobosan bisa begitu drastis? Apakah itu mengubahnya menjadi manusia baru? Petik 2. Untuk beberapa alasan, dia merasakan urgensi yang tiba-tiba, dan bahkan rasa ancaman yang aneh. Dia tidak ingin mempercayai rumor itu. Mata Air terikat dengan dia, namun tidak bisa menyaingi Peerless. Jika benar, bukankah peluangnya sendiri melawan Peerless menjadi langsing? Perubahan tak terhindarkan telah terjadi pada 6 raksasa pengembara. Chapter 1399. Di lembah yang dalam di suatu tempat di wilayah manusia, Kaisar Sabledip menerima berita itu juga. Matanya yang penuh bintang dan penuh kebijaksanaan tampak berpikir.
Sulit bagi Taoist Peerless untuk mencapai jajaran kaisar besar top. Dia bisa mendorong kembali seseorang seperti Kaisar Wellspring setelah terobosannya. Akankah Mo Shuang membalikkan peringkat 6 Titan saat ini? Petik 2. Mempertimbangkan hal ini untuk beberapa saat lagi, dia menghela nafas. Mo Shuang bertahun-tahun lalu terganggu oleh cinta dan emosi, dan membelok dari jalan Dao sejati. Tapi sekarang tampaknya kami yang berpandangan pendek. Bagaimanapun, semua jalan dapat menuju ke tujuan yang sama. Kesetiaannya pada Secret Pivot Mountain adalah keputusan yang cerdas. Kehidupannya sebelumnya berada di kemacetan, dia orang yang berbeda setelah hanya beberapa tahun. Apakah Raja Muda Jiang Chen dari Velurium Capital benar-benar memiliki sentuhan emas? Petik 2. Berbeda dari Kaisar Ever Violet dan kekhawatirannya, Kaisar Sabledip tidak kecewa atau cemas. Pil Zenith yang berhibernasi secara positif terkejut dari tahtanya di Pilvire City. Dia terjebak di sana berkat tawanan putranya yang masih kecil. Peningkatan Kaisar Peerless adalah pukulan berat bagi pria itu. Mo Shuang adalah saingan lamanya, dalam cinta dan juga bela diri. Untuk waktu yang lama, Kaisar Agung yang berkeliaran berada di bawahnya dalam hampir setiap aspek. Tanpa keadaan khusus-khusus mereka, Pil Zenith akan lama memerintahkan eksekusi mati dulu. Oleh karena itu, pemimpin Pilvire merasakan racun di lidahnya ketika dia mendengar bahwa Mo Shuang telah maju dalam kekuatan. Ini diperparah oleh Mo Shuang bergabung dengan Jiang Chen dan Gunung Merak Suci. Hati Pil Zenith penuh dengan kemarahan. Jiang Chen hampir menjadi iblis internalnya pada saat ini. Setelah kembali ke Pilvire City dan melakukan penelitian tentang masalah ini, Pil Zenith menyadari bahwa kuil api pembersihan dan penjaga Tuan Muda Tian Lin semuanya telah benar-benar tertipu oleh musuh bebuyutannya. Itu benar-benar membingungkannya. Jiang Chen seharusnya telah terperangkap di ibu kota abadi Eternal. Bagaimana mungkin pemuda pengecut itu datang ke Pilvire City untuk menculik Tian Lin? Meskipun pertempuran antara Kaisar Peerless dan Mata Air tampaknya merupakan putaran persahabatan pada pandangan pertama, itu memiliki efek aneh pada domain manusia pada umumnya. Hampir setiap pembudidaya percaya bahwa kemajuan besar jangka pendek Kaisar Peerless adalah karena bantuan Jiang Chen. Satu-satunya katalis yang dapat mereka pikirkan adalah pil supremasi Kaisar yang pernah disebutkan oleh Tuan Muda itu. Tidak ada yang melihat pil ajaib secara pribadi sebelumnya. Jiang Chen hanya menyebutkannya lewat di Dragon and Tiger Meat. Kaisar Peerless adalah bukti yang sangat kuat yang mengatakan pil adalah produk nyata. Keajaiban Tuan Muda Jiang Chen itu tidak terbatas pada pil Pinetrane saja. Inersia kognitif adalah efek yang kuat. Pada minggu-minggu dan bulan-bulan setelah duel, para pembudidaya berkeliaran mulai berkumpul di Velurium Capital sekali lagi. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, mereka ingin bergabung dengan Jiang Chen dan Secret Pivot Mountain. Tuan Muda sangat senang melihat kotanya mendapatkan pengaruh seperti itu. Semua kerja keras dan pengaturannya sebelumnya dimaksudkan untuk mencapai hasil yang sekarang dilihatnya. Pada tahap awal rencananya, tidak ada kaisar besar di Velurium yang optimis tentang peluangnya. Bahkan Mo Shuang, pendukungnya yang paling setia, telah mengambil sikap itu. Namun, sekarang sepertinya dia semakin dekat dengan tujuannya. Tidak pernah dalam sejarah ada orang yang bisa mengumpulkan dunia penggarap berkeliaran ke pihak mereka sebelumnya. Tapi Jiang Chen pasti mengambil langkah pertama yang solid ke arah itu. Saat ini, Velurium tidak hanya memiliki Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao sebagai wakil pembudidaya yang berkeliaran, tetapi Kaisar Wellspring, Inferno, dan Reliance juga hadir. Lebih mengejutkan lagi, para penggarap berkeliaran mengekspresikan minat mereka yang baru ditemukan pada Velurium berbondong-bondong. Tingkat aktivitas secara keseluruhan di kota meningkat. Domain manusia itu sendiri sedang diubah oleh perbedaan-perbedaan ini. Awalnya, Velurium telah menjadi inti dari wilayah manusia tanpa pengaruh yang lebih luas. Itu memiliki yurisdiksi di kota-kota selatan dan tidak banyak yang lain. Bagi para pembudidaya yang berkeliaran, Pilvire dengan bangga mengenakan mahkota sebagai jantung wilayah manusia untuk waktu yang sangat lama. Setelah perubahan bertahap di dunia dan kenaikan Velurium Capital, itu tidak lagi sama benarnya. Kota selatan semakin terkenal dan momentum, menggantikan saingan utara. Sudah menjadi opini publik bahwa hampir mustahil bagi Tuan Muda Jiang Chen untuk menantang dominasi Pilvire, terlepas dari kejeniusan dan penguasaannya. Dia harus matang dan tumbuh sebelum melakukannya. Kebenaran dan tren menunjukkan bahwa itu tidak lebih dari kebenaran. Sebenarnya Velurium sedang dalam perjalanan untuk menggantikan Pilvire.
Opini publik adalah hal yang menakutkan. Ketika semakin banyak orang mengubah hati mereka dan membiarkan timbangannya mengarah ke Feluriam, banyak hal tak berwujud juga berubah. Kecuali Pilvire bisa mengalahkan Feluriam dengan semangat dan semangat, perubahan dalam tampuk kekuasaan cukup banyak terjadi pada batu. Namun itu bukan berarti kota utara telah menyerah. Itu telah melakukan beberapa upaya untuk menarik perhatian pada kesuksesan moderat. Tetapi ketika dibandingkan dengan dorongan Feluriam, upaya-upaya itu tidak banyak berarti dalam skema besar ini. Terlepas dari keunggulan duniawi Pilvire City, itu tidak bisa menempatkan sesuatu seperti Pinecrane Pil atau Pil Emperor Supremacy di atas meja. Tidak ada yang cukup menarik atau luhur. Jiang Chen menyaksikan semua perubahan di kotanya dengan matanya sendiri. Segalanya berubah persis seperti yang dia harapkan. Kami baik-baik saja akhir-akhir ini, Tuan Muda. Banyak pembudidaya pengembara telah datang melalui gerbang kami dan kota ini sibuk dengan kegiatan. Petik 2. Itu bagus, tapi Pilvire tidak akan berguling dan menyerah. Jiang Chen benar-benar tenang. Ini belum waktunya untuk merayakannya. Sambil tersenyum, dia menatap Kaisar Peerless. Kakak Mo, aku benar-benar minta maaf atas keributan seputar duel ini pada Kaisar Wellspring. Apakah dia kesal? Petik 2. Daois Wellspring adalah pria yang berpikiran luas. Dia tidak akan pernah diganggu oleh sesuatu yang sekecil ini. Kaisar Peerless benar-benar yakin akan hal ini. Di antara 6 titian pengembara, Kaisar Wellspring mungkin adalah salah satu yang paling tidak berprasangka, jika bukan yang paling jujur. Jiang Chen mengangguk. Dia telah merasakan sifat visioner Kaisar secara langsung. Kaisar Wellspring bukan orang yang berpandangan pendek yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi. Dia mengambil inisiatif untuk tinggal di sini di Feluriam, memanggil rekan-rekannya untuk melakukannya juga. Jiang Chen sangat menghormatinya karena telah melakukan itu. Dia pasti memberi Wellspring Pil Pinecrane, tetapi hanya sebagai bagian dari transaksi. Kaisar Agung telah melakukan sesuatu yang tanpa pamrih semata-mata karena pertimbangan kebaikan dunia. Kemurahan hati seperti itu di dunia kultivator yang berkeliaran benar-benar mengejutkan Tuan Muda. Jiang Chen harus mengakui bahwa bahkan kakak Mo tidak dapat dibandingkan dengan toleransi dan kebijaksanaan orang ini. Seseorang seperti dia adalah perbedaan dunia dari para ahli kasar seperti saudara-saudara Jiao. Karena itu, dia saat ini bertanya-tanya apakah akan memberikan setetes darah Kunpeng kepada Kaisar Wellspring. Haruskah dia mencoba untuk menggambar pembudidaya pengembara yang cerdik dan kenabian ini di bawah spanduknya sendiri? Telah berada di sisi Jiang Chen selama beberapa tahun sekarang, Kaisar Peerless mampu memprediksi pikiran temannya sampai tingkat tertentu. Dia menebak bagian dari apa yang dipikirkan Jiang Chen yang sunyi. Tuan Muda, izinkan aku meringkas 6 titran dunia kultivator yang berkeliaran. Kaisar Everviolet bangga dan mendominasi, Kaisar Sabledip, misterius dan tidak terduga, mata air Daois, altruistik dan jujur, Kaisar Inferno, yang dikhususkan untuk bela diri, Kaisar Reliance, oportunistik dan praktis. Bagi aku selalu mengikuti arus tanpa banyak tujuan yang lebih tinggi. Mata air Daois jelas merupakan yang paling kontemplatif di antara kita dan juga yang paling permisif. Petik 2. Kata-kata ini tidak kekurangan rekomendasi dari Mo Shuang sendiri. Peerless telah mendengar tentang dukungan kuat Wellspring terhadap Jiang Chen setelah kembali ke Feluriam. Sebagai seseorang yang mengenal pria itu dengan baik, dia mengerti bahwa temannya tidak membuat pilihan karena keserakahan atau keuntungan. Apa yang mendorongnya adalah keadilan yang ada di hati setiap orang. Pria seperti itu benar-benar layak dihargai. Peerless curiga bahwa permintaan orang lain untuk berkelahi dan izin untuk mengumumkan duel ke dunia telah diberikan secara sengaja. Itu bukan karena Wellspring adalah semacam masokis. Dia ingin menggunakannya sebagai kesempatan untuk menciptakan momentum yang berpengaruh bagi Tuan Muda Jiang Chen. Jika itu masalahnya, Wellspring jauh lebih mengagumkan. Jiang Chen tersenyum lembut. Tidak perlu terlalu rendah hati, abang tua. Kaisar Wellspring memiliki banyak karakteristik yang terpuji, tetapi dirimu sendiri tidak buruk. Kamu jujur dan bersih dengan preferensi kamu, keduanya memiliki sifat yang luar biasa. Petik 2. Tuan Muda tidak berlebihan dalam evaluasinya. Mo Shuang sangat peduli tentang kesetiaan dan kesatria. Dia adalah teman dan saudara lelaki yang ideal. Namun dalam hal kepemimpinan, sejujurnya, dia sedikit kurang. Seseorang seperti Kaisar Wellspring sedikit melampaui dirinya dalam penglihatan. Tidak perlu bagimu untuk memuji aku seperti itu, Tuan Muda,
tertawa Kaisar Peerless. Kami kenalan yang sangat dekat, bukan? Dari 6 Titans yang berkeliaran, aku paling menghormati Daois Wellspring. Bahkan, aku curiga bahwa dia sengaja membuat keributan di sekitar tantangannya kepada aku. Tampaknya ia menghabiskan banyak upaya untuk menyebarkan ketenaran kamu dan ketenaran Felurium. Petik 2. Jiang Chen sangat terkejut setelah mendengar ini. Dia belum mempertimbangkan kemungkinan itu sebelumnya. Apakah Wellspring adalah pengorbanan diri seorang pria? Tidak perlu curiga, Tuan Muda. Tidak banyak pembudidaya berkeliaran memiliki pandangan ke depan yang sama dengan mata air Daois. Dia tidak melakukan itu untuk membuatmu marah atau apapun. Dia benar-benar memikirkanmu. Petik 2. Kata-kata Kaisar Peerless membuat gelombang besar di hati Jiang Chen. Dia tidak bisa menenangkan dirinya untuk sementara waktu. Pada saat itu, ia memperkuat ide sebelumnya. Dia punya seseorang yang akan dia beri tetes darah Kunpeng terakhir. Saudara-saudara Jiao tidak pantas dan hal yang sama berlaku untuk setiap kaisar besar lainnya di kota. Sampai sekarang, Kaisar Wellspring adalah kandidat terbaik dan paling pas untuk setetes darah. Chapter 1400. Di antara para kaisar agung yang semula milik Felurium Capital, Kaisar Petalplak memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia sebanding dengan almarhum Kaisar Shuro dalam hal endowment belaka. Kaisar Phasea mengambil tempat kedua setelah itu. Kaisar Void, Mountain Trush, Sky Splitter, dan Coiling Dragon sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dua sebelumnya. Dari mereka, Kaisar Coiling Dragon hanyalah Kaisar Agung awal. Secara teori, setetes darah Kunpeng seharusnya diserahkan kepada Kaisar Felurium yang terkuat. Itu adalah resolusi yang paling masuk akal. Tetapi pengamatan berkepanjangan terhadap Kaisar Petalplak memberi Jiang Chen perasaan bahwa sifat pria itu membuatnya tidak cocok untuk darah Kunpeng. Singkatnya, Petalplak adalah seorang pasifis. Dengan kata lain, ia menempatkan pertahanan diri di atas kebaikan publik. Dia tidak bertanggung jawab, tanpa rasa kewajiban yang kuat yang meliputi seluruh dunia. Jiang Chen tidak terlalu senang tentang itu. Kaisar Pivau dari masa lampau mempertimbangkan nasib kerajaan selain milik Felurium Capital. Hatinya telah menyelimuti seluruh wilayah manusia. Jiang Chen tidak berharap Kaisar Petalplak memiliki bangsawan yang sama, tetapi ia harus cukup mementingkan diri sendiri untuk mempertahankan keadilan dalam 1 jam kebutuhan, setidaknya. Bukti menunjukkan bahwa Kaisar tidak bisa mengelola hal seperti itu. Ketika Shuro mengadakan rapat vasal, Petalplak adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menentang mosi tersebut. Tapi dia tidak melakukan hal seperti itu, memilih untuk mengikuti arus dalam keheningan. Kelambanannya tidak berbeda dengan memaafkan apa yang telah dilakukan Sura. Jiang Chen tidak akan membawanya untuk menjelaskan setelah fakta, tapi itu memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang orang macam apa Kaisar itu. Petalplak bisa menjadi pendukung yang solid sementara situasinya menguntungkan, tetapi sulit untuk mengandalkannya pada saat dibutuhkan. Adapun yang lain, hanya sekutu langsung Jiang Chen, Kaisar Void dan Coiling Dragon, yang layak dipertimbangkan. Void cukup cerdas tentang urusan saat ini, tetapi bakat bela diri Dao-nya agak kurang. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki Wellspring dan Peerless sebagai 6 raksasa pengembara. Coiling Dragon cukup berbakat, tapi dia adalah keturunan-keturunan naga. Tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk memberinya darah Kunpeng sebagai gantinya. Dia bisa mempertimbangkan memberi Kaisar Besar setetes darah naga sejati setelah Long Xiaoxuan menerobos ke kerajaan Empire sebagai gantinya. Bahwa akan beberapa kali lebih baik daripada apa yang bisa dilakukan darah Kunpeng. Tentu saja, itu rencana jangka panjang. Coiling Dragon hanyalah Kaisar Agung awal saat ini. Kultivasinya berada bermil-mil jauhnya dari apa yang perlu untuk mendapatkan manfaat dari hadiah itu. Kaisar Wellspring telah mendengar beberapa desas-desus tentang angin beberapa hari terakhir. Beberapa mengatakan bahwa ia telah digunakan oleh Jiang Chen dan Felurium sebagai batu loncatan untuk Kaisar Peerless dan kota. Kaisar mengabaikan grosir ini. Kebenaran dari masalah ini persis seperti dugaan Peerless. Wellspring sengaja mengeluarkan tantangan untuk membantu Tuan Muda. Itu telah menjadi bagian dari pemikirannya sejak dia memilih untuk tinggal di Felurium Capital dengan dukungan penuh dari para pemuda. Menurut pendapat Wellspring, domain manusia saat ini adalah tumpukan pasir yang lepas. Hanya Jiang Chen yang bisa menyatukannya di bawah satu spanduk. Dia melihat potensi tak terbatas dalam diri Tuan Muda. Mengingat ini,
dia tidak punya masalah mengorbankan sedikit reputasinya untuk meningkatkan ketenaran Jiang Chen. Velurium Capital pasti akan mendapat manfaat. Pada saat ini, dia menerima undangan ke Gunung Pivot Suci. Aku hampir melewatkan niat baikmu untuk pertempuran dengan Peerless, Kaisar Wellspring. Aku akan pergi tanpa pengingat teman kamu. Jiang Chen tersenyum dengan tenang setelah mendesah lembut. Mata air mengerjap, lalu tertawa. Apa yang dikatakan Daoist Peerless tentang aku? Kaisar Mata Air, kamu menggunakan pertempuran itu untuk membuat namaku dan nama Velurium Capital terkenal di domain manusia. Roh kamu yang mulia dan tidak mementingkan diri sendiri sangat terpuji dan terpuji. Mengatakan ini, Tuan Muda berdiri untuk tunduk pada Kaisar. Kaisar Wellspring buru-buru mengembalikan gerakan itu. Tuan Muda Jiang Chen, kamu adalah penguasa Velurium. Aku tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Petik 2. Integritas kamu tak tertandingi, senior, jawab Jiang Chen serius. Jika aku pura-pura tidak melihatnya, bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan kebaikanmu? Ah, apa yang aku lakukan tidak begitu penting, Wellspring terkekeh. Ditambah lagi, tanganku agak gatal. Pertarungan melawan Daoist Peerless cukup menyenangkan. Banyak burung dengan satu batu, seolah-olah. Petik 2. Jelas bahwa dia tidak punya niat untuk mengambil pujian besar. Kaisar Mata Air benar-benar layak dipuji Kaisar Peerless. Dalam hal disposisi dan hati, dia adalah pengecualian dari aturan dunia kultivator yang berkeliaran. Jiang Chen menemukan pria itu agak mirip dengan Kaisar Pivot. Jika Kaisar memiliki status dan sumber daya yang sama dengan orang lain, dia pasti akan melakukan hal yang sama untuk dunia. Terlepas dari hubungan seseorang dengan seorang pria seperti itu, dia layak dihormati. Melihat dengan penuh perhatian pada Mata Air, Jiang Chen membuka mulutnya sekali lagi. Kaisar Mata Air, aku ingat bahwa kakakmu suka memanggilmu Kakak Hui. Haha, itu benar. Aku suka nama panggilan itu agak lebih dalam pengaturan pribadi. Biasanya, kami juga saling memanggil sesama pengikut Tao. Nama Mata Air itu adalah Jingzong Hui, karena itu asal-usul Kakak Hui. Kalau begitu, kamu permisi, aku juga akan memanggilmu Kakak Hui, tersenyum Jiang Chen. Aku memiliki kesempatan di sini yang ingin aku berikan kepada kamu, kakak. Oh, Wellspring berkedip, sedikit tidak yakin apa yang dia maksud. Sebelum aku memberitahumu lebih banyak tentang itu, aku harus memperingatkanmu tentang beberapa hal sebelumnya. Kamu harus merahasiakan segala hal yang terkait dengan peluang, dan terlebih lagi menggunakan apa yang kamu terima hanya untuk kebaikan. Tentu saja, aku percaya bahwa kamu akan dapat melakukan keduanya, tetapi masih bagus untuk menyebutkan ini sebelumnya. Petik 2. Kesungguhan pria muda itu menggelitik keingintahuan Wellspring. Jangan menggiurkan aku, Tuan Muda. Hati aku meledak untuk tahu apa yang kamu bicarakan. Nada Mata Air sedikit berlebihan, tapi dia tulus. Pil Penetrane yang diberikan Jiang Chen kepadanya adalah pil peringkat teratas yang belum pernah dilihatnya seperti sebelumnya sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, pikiran pertamanya terkait dengan pil supremasi Kaisar. Alasannya mungkin, karena pertumbuhan Kaisar Peerless yang cepat. Ho, jika aku berani menebak, apakah kamu akan memberiku pil? Pil supremasi Kaisar legendaris yang meningkatkan level, tepatnya. Wellspring agak gelisah. Setiap ahli bela diri memiliki keinginan dan pengejaran, bahkan yang berada di posisi paling atas. Mereka selalu ingin menjadi lebih kuat. Jiang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keuntungan dari pil sebagian besar bersifat sementara. Kesempatan yang akan aku berikan kepada kamu memiliki efek yang jauh lebih luas berlaku. Petik 2. Oh, ada sesuatu yang lebih menarik daripada pil supremasi Kaisar. Mata Wellspring berbinar. Kamu telah berhasil membangkitkan nafsu makanku, Tuan Muda. Kesempatan apa yang kamu bicarakan? Jangan membuatku terus menebak, dia tertawa, menggosok-gosok tangannya. Ini adalah kesempatan yang melampaui ranah Kaisar yang hebat. Jiang Chen tersenyum dingin. Apa? Pikiran Wellspring meledak dengan kaget. Dia hampir mengira dia salah dengar. Kesempatan seperti apa yang bisa melampaui kerajaan besar? Kesempatan Empyrean. Usianya tidak bisa menyelamatkan Kaisar dari terendah. Dia kehilangan ketenangan untuk sementara waktu, terbata-bata. Tuan Muda Jiang Chen, kamu, maksudmu kesempatan Empyrean. Sangat, Jiang Chen mengangguk ramah. Kepala Wellspring berdering dengan disorientasi. Kesempatan Empyrean,
Sudah berapa tahun sejak domain manusia memiliki kultivator Empyrean? Bagaimana mungkin ada peluang Empyrean? Siapapun yang mengatakan ini kepada Kaisar akan ditertawakan, dianggap sebagai lelucon yang lewat. Ada keajaiban tertentu ketika Jiang Chen mengatakannya, yang hampir memaksanya untuk mempercayainya. Pria muda di hadapannya itu telah menghasilkan terlalu banyak keajaiban dan kejutan bagi dunia pada umumnya. Alasan Wellspring tinggal di Velurium masih karena sifat ini. Kaisar tidak bisa menahan keinginannya untuk membantu kaum muda keluar. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Chen mengeluarkan botol dengan tetes darah Kunpeng terakhir. Kakak Hui, ini adalah setetes darah yang termasuk dalam garis keturunan Kunpeng kuno. Darah Kunpeng adalah definisi yang sangat luar biasa. Setelah kamu mengasimilasi itu, kamu tidak akan memiliki masalah menerobos ke kerajaan Empyrean, diberikan waktu yang cukup. Jiang Chen meletakkan botol di depan Kaisar. Mata air tercengang. Dia menatap botol itu dengan penuh perhatian, matanya berkaca-kaca. Begitu botol itu dikeluarkan, aura kuat dan ganas telah mengecam wajahnya. Kekuatan yang mengerikan. Kaisar berkedip, gelombang keheranan berdesir di dalam hatinya. Setetes darah botolan mampu membangkitkan aura menakutkan seperti itu. Garis keturunan itu sama sekali tidak biasa. Tuan Muda Jiang Chen, apakah kamu benar-benar memberikan ini kepada aku? Mata air tidak bisa tetap tenang lagi. Penarikan garis keturunan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh kebanyakan pembudidaya. Itu benar bahkan di hadapan senioritas Kaisar Agung. Kakak Hui, kebaikan dan dukunganmu terhadap Velurium dan aku sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan sangat kasar untuk tidak membalas budi. Keanggunan dan niat baik kamu pantas sebanyak itu, setidaknya. Jiang Chen tersenyum. Tapi, ini terlalu berharga untuk diberikan. Wellspring menarik napas panjang. Matanya terpaku pada botol itu, tidak bisa bergerak ke arah manapun. Sejujurnya, kesopanannya dan apa yang sebenarnya dia pikirkan benar-benar berbeda. Tidak ada yang bisa tetap acuh tak acuh sebelum kesempatan seperti ini. Tapi kesempatan ini terlalu berat baginya untuk menerima begitu saja. Kaisar Wellspring adalah pria seperti ini. Pembayaran di muka Jiang Chen atas pil Pinecrane telah membuatnya merasa bahwa ia berhutang pada Tuan Muda, karenanya dukungannya yang gigih terhadap upaya selanjutnya pemuda itu. Harga peluang ini jauh melampaui pil Pinecrane. Karena ini, mata air sangat bertentangan.